Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Teman-teman, masih di tanggal 23 Agustus 2021, kita akan kembali mengudara di atas proyek pembangunan Jalan Bypass Mandalika. Tepat sekarang kita berada di kilometer yang ke-7 dan kita akan melihat aktivitas pengerjaan di kilometer yang ke-7 hingga pantauan ke kilometer yang ke-9. Saat ini kita sedang berada di sebuah overpass yang berada di kilometer yang ke-7 dan di atas overpass ini sedang melakukan penghamparan batu subbase atau LPA yang biasa disebut pondasi bagian atas. Sedangkan untuk di awal kilometer yang ke-7 sudah dilakukan pengaspalan dan sudah dilakukan penanaman pohon hias di median jalan. Terlihat sekali teman-teman dari atas kamera udara atau kamera drone di mana sudah dilakukan pengaspalan yang cukup panjang hingga ke kilometer yang ke-7. Kemudian kali ini kita akan melihat aktivitas penghamparan untuk batu subbase atau pondasi bagian atas yang dimulai dari titik overpass hingga memasuki ke kilometer yang ke-8. Nah, perlu diketahui bahwa Jalan Bypass Mandalika ini memiliki total panjang 17,3 km dengan total badan jalan yaitu 50 meter dibagi dengan 4 jalur dan 8 lajur. Namun untuk fungsional yang akan dikerjakan saat ini yaitu di bagian jalur cepatnya yang ada di depan kita ini. Sedangkan untuk bagian jalur lambat yang ada di paling kiri dan paling kanan ini akan dikerjakan nantinya menyusul. Nah teman-teman, selain kita akan memantau untuk aktivitas penghamparan batu subbase di kilometer yang ke-7 ini, kita juga akan memantau aktivitas yang lain yaitu pembuatan dinding untuk badan jalan yang ada di overpass tersebut. Sedangkan di beberapa titik overpass sudah dilakukan pemasangan untuk pagar pengaman berupa besi. Namun di bagian overpass yang ada di kilometer ke-7 ini masih belum dilakukan pemasangan pagar pengaman. Saat ini fokus pengerjaan di kilometer yang ke-7 yaitu di penghamparan batu subbase dan pembuatan dinding untuk badan jalan yang ada di overpass. Untuk overpass yang ada di bawah kita ini teman-teman, ini bukan sebuah jembatan penyeberangan yang dilewati oleh jalan di bawahnya, namun di bawah jembatan ini terdapat sebuah sungai. Nah, ini dia aktivitas penghamparan untuk batu subbase atau lapisan pondasi atas berupa batu kerikil bercampur dengan pasir yang akan dijadikan sebagai pondasi bagian atas. Satu alat finisher digunakan untuk melakukan penghamparan batu subbase. Selanjutnya ada satu dump truck yang mengangkut material batu subbase yang akan ditumpahkan di alat finisher, lalu selanjutnya akan dilakukan penghamparan. Kemudian di kejauhan sana terlihat satu alat pemadat yang akan langsung melakukan pemadatan di bagian lintasan Jalan Bypass Mandalika. Untuk informasi, kelebaran dari jalur yang ada di depan kita ini yaitu masing-masing akan memiliki kelebaran 7,5 meter, sedangkan untuk bagian median jalannya akan memiliki kelebaran 4 meter. Di sini sudah terlihat balok-balok beton yang akan dipasang nantinya ketika sebelum dilakukan pengaspalan.
Untuk sekedar informasi bagi teman-teman yang baru datang di channel ini atau yang belum mengetahui tentang pembangunan Jalan Bypass Mandalika. Jadi Jalan Bypass Mandalika ini diperuntukkan untuk menyambut ajang MotoGP yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian dibangunlah sebuah jalan bypass yang pastinya akan bebas hambatan karena untuk mengangkut logistik yang diperlukan oleh tim-tim balap nantinya. Jalan tersebut memiliki total panjang 17,3 km dimulai dari bundaran yang ada di depan Bandara Internasional Lombok hingga ke kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, di mana tempat dibangunnya sirkuit Mandalika. Dan jalan bypass tersebut tidak seperti jalan bypass pada umumnya, di mana setiap ada perempatan yang dilewati oleh jalan bypass ini akan dibuatkan sebuah overpass, sehingga aktivitas lalu lintas di jalan bypass tidak akan terganggu dengan adanya sebuah perempatan nantinya. Ya, jika kita lihat mungkin seperti semi jalan tol, namun perbedaan dari jalan tol hanya tidak memiliki gerbang tol saja, dan ini pastinya gratis untuk semua warga negara Republik Indonesia. Kemudian teman-teman, sekarang kita memasuki di kilometer yang ke-8, di mana kilometer yang ke-8 sudah dilakukan pengaspalan di dua jalurnya, dan di bagian median jalan atau bagian tengahnya juga sudah dilakukan penanaman pohon hias. Terlihat juga di sisi kiri dan sisi kanan dari jalur tersebut sudah dilakukan pemasangan untuk sistem drainasenya. Ada dua sistem drainase yang diterapkan di Jalan Bypass Mandalika, yaitu yang pertama sistem drainase yang berada persis di dekat dari jalurnya, kemudian drainase yang kedua yaitu drainase induk yang ada di paling kiri dan paling kanan dari total lintasan atau jalur jalan bypass tersebut. Nanti kapan-kapan kita akan membuat videonya untuk melihat lebih dekat lagi seperti apa sistem drainase yang berada persis di samping dari lintasan. Nah, kita tiba di bagian overpass yang ke-7. Di bagian sini sudah dilakukan pemasangan pagar pengaman di satu sisinya, dan di sisi yang lain masih belum dilakukan pemasangan. Kemudian di bagian overpass, yaitu di bagian atasnya juga sudah dilakukan pengaspalan, namun hanya baru sebagian saja. Untuk bagian dinding juga masih dalam tahap pengerjaan. Terlihat dari sini teman-teman, untuk kilometer yang ke-10 yaitu di bagian bukit yang berwarna putih, teman-teman pasti banyak yang sudah tahu, yang berada di samping dari sebuah danau. Nah, selanjutnya sekarang teman-teman kita akan mencoba untuk berkendara langsung di bagian lintasan atau jalur yang sudah dilakukan pengaspalan, yaitu kita mulai dari kilometer yang ke-8 hingga kilometer yang ke-9 untuk mengetahui bagaimana pengalaman berkendara di atas jalan bypass yang baru ini. Untuk informasi, jalan bypass ini dilapisi aspal, yaitu sebanyak 2 lapis yang cukup tebal dan pastinya akan
mengasyikkan ketika kita melewati jalan tersebut, karena kita akan disuguhi oleh pemandangan yang menghijaukan mata, yaitu banyak sekali persawahan yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ketika kita memasuki kilometer yang ke-10, nanti kita akan disuguhi oleh pemandangan perbukitan yang menjulang tinggi. Selanjutnya di akhir dari jalan bypass ini kita akan disuguhi oleh pemandangan pantai Mandalika yang sangat indah. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Nah, itu dia informasi yang bisa saya berikan mengenai perkembangan pembangunan Jalan Bypass Mandalika di tanggal 23 Agustus 2021. Besok kita akan update lagi perkembangan di kilometer selanjutnya, dan pastinya kita juga akan update untuk perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Karena sirkuit Mandalika dan jalan bypass Mandalika saling berkaitan, sehingga kita akan update terus perkembangan selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga video ini membantu. Saya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.